Sini untuk deskripsi pendekatan dan metodologi proyek ini mengadopsi dua pendekatan utama dalam pengolahan bahasa alami NLP, yaitu pendekatan machine learning dan deep learning. Pada tahap awal, metode supervisor learning digunakan dengan model TF, IDF, dan Navier-Bayes. Dengan metode unsupervised learning diterapkan melalui Kamin dan LDA. Untuk analisis klasterisasi teks dilanjutkan pendekatan deep learning dikembangkan menggunakan SLTM, model transformer, atau BERT melalui platform Hugging Face. Yang kedua, tahap 1 dari machine learning untuk NLP, load processing dataset, install dan import library. Di sini untuk installnya, install dan library-nya. Di sini untuk hasilnya. Untuk supervised TF-IDF dan Navier-Bayes. Ini untuk hasilnya. Ini untuk unsupervised Kamin dan LDA. Dari Kaminnya ini, dan untuk LDA-nya ini. Untuk visualisasi clusternya adalah sini. Sini untuk hasilnya dari Kamin, text clustering, TF-IDF plus PGA-nya. Sini untuk tahap 2-nya adalah deep learning untuk NLP dari LSTM. Sini untuk kodenya. Sini untuk hasilnya. Sini untuk kode dari install transformer. Sini untuk hasilnya. Sini untuk rangkuman analisis dan insight. Satu adalah proses sharing dan data. Persiapan dataset. Disimulasikan dengan teks bertema cyber security seperti phishing, login gagal, dan update sistem. Untuk penjelasannya tadi adalah teks bersih, log cache, hapus tanda baca, strawberry remover, dan Lemazian hasil teks set. Untuk analisa NLP berbasis statistik embedding. TF-IDF yang tadi adalah yang supervised learning, yang kita berhasil melakukan klasifikasi biner atau aman versus ancaman berdasarkan isi teks. Model multinominal Navier-Bayes. Untuk hasilnya adalah akurasi tinggi jika dataset representatif. Insight model sederhana seperti Navier-Bayes cukup efektif untuk klasifikasi ancaman berbasis teks pendek. Dan yang ketiga adalah Kamin clustering unsupervised TF-IDF. TF-IDF digunakan untuk representasi dokumen berbasis frekuensi data. Kamin mengelompokkan teks menjadi dua cluster berdasarkan pola kata. Insight cluster cukup menggambarkan perbedaan antar jenis teks seperti aktivitas normal versus potensi ancaman. Kurang sensitif terhadap makna kalimat karena hanya berbasis frekuensi. Topic modeling menggunakan pendekatan probabilistik untuk menemukan topik tersembunyi. LDA menemukan dua topik utama dengan kata-kata dominan. Insight topik 1 mungkin berkaitan dengan ancaman phishing, ransomware, violate login. Topik 2 lebih pada aktivitas aman, backup, update, no incident. Sangat berguna untuk ekstraksi insight di laporan insiden keamanan. LSTM auto encoder unsupervised
deep learning digunakan untuk menemukan representasi Latent dari teks biasa untuk anomali detection, mampu mendeteksi, mempelajari pola urutan kata nama label. Bisa digunakan untuk mendeteksi anomali insiden, misalnya teks yang tidak sesuai dengan pola umum lebih kompleks dibanding metode klasik, tapi bisa powerful jika data besar. Bird understanding, Kamin, transformer based clustering. Gunakan representasi zona semantik kalimat berbasis bird, pre-trained, transformer, Kamin, kemudian digunakan untuk clustering. Insect clustering lebih akurat karena memperhatikan makna kalimat, bukan hanya kata, cocok untuk analisis log keamanan, laporan insiden, atau tiket IT. Jauh lebih powerful dibanding TF-IDF, Kamin. Untuk refleksi atau hasil proyek tantangan dan solusi tantangannya adalah dataset asli tidak tersedia, harus membuat data simulasi yang relevan, processing error, tab dan library ditambahkan Gensim, transformer perlu instalasi manual, model seperti LDA dan BERT butuhkan gambar, daya komputasi lebih tinggi, dan pemahaman konsep yang kuat. Sini untuk solusinya adalah membuat dataset sintetis bertema cyber security untuk eksperimen, menyederhanakan processing agar lebih stabil di Google Colab, menggabungkan pendekatan klasik FIDF, Kamin, dan modern BERT LSTM agar hasil lebih komprehensif. Kesimpulannya adalah proyek ini menunjukkan bahwa analisis teks bertema cyber security dapat dilakukan secara efektif digunakan kombinasi metode klasik TF-IDF, LDA, Kamin, dan modern LSTM. Masing-masing metode memiliki kekuatan tersendiri dalam memahami pola, topik, dan makna teks. Dengan BERT memberikan hasil clustering paling akurat secara sistematik. Ini adalah untuk kesimpulannya. Nomor 1 adalah menginisiasi ide dan topik proyek bertema teks analisis pada cyber security, membuat dan membersihkan dataset simulasi, melakukan processing teks, loganisasi, stop word, removal, remediation, menerapkan metode analisis TF-IDF, naive Bayes, Kamin, LDA, LSTM, autoencoder, dan clustering, menyusun dan menguji sebuah kode serta memastikan proyek berjalan lancar di Google Colab. Itu adalah membantu dalam dokumentasi dan penyusunan laporan akhir, menyusun deskripsi metode dan visualisasi hasil analisis. C. Mengulas kembali hasil analisis untuk memastikan kesesuaian dengan topik cyber security. Ini ketiga adalah bertanggung jawab dalam penyusunan pendahuluan, latar belakang, dan kesimpulan laporan. Membantu dalam mempresentasi hasil dan menyusun dokumentasi serta pembagian tugas tim, mendukung validasi narasi dan hasil visualisasi agar sesuai konteks. Di sini adalah untuk pembuatan laporan tadi. Di sini ada 3. Sini untuk link Google Colab-nya. Untuk presentasinya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.